Oke, semuanya teman-teman, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke teman-teman. Hari ini saya akan memperbaiki permasalahan tentang kelistrikan pada starter di Vario lama 110 cc ya teman-teman. Dimana kendalanya Vario ini adalah tidak starter, dia kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak gitu ya teman-teman. Nah, permasalahannya saya pun tidak tahu. Nah, kita cek bersama ya teman-teman. Apabila ada yang ditanyakan, silakan teman-teman berkomen di kolom komentar apa dipermasalahkan untuk starternya. Dan untuk pengecekan masalah di sumber apinya saya juga belum tahu ya. Kita cek, lihat bersama. Let's go teman-teman. Saksikan terus videonya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, termasuk yang masih pemula teman-teman. Saya juga tahap masih pembelajaran. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar kami. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman, komen, dan like apabila ada yang ditanyakan, untuk mendukung dan support channel kami. Yuk lihat bersama ya teman-teman semuanya. Ini posisi kontak off ya teman-teman. Nah, kita nyalakan dulu. Ini kita starter dulu ya. Ini posisinya lagi bisa ya teman-teman, lagi bisa di starter. Kadang tidak bisa gitu ya teman-teman. Ya, ini teman-teman posisinya nih. Nah, mungkin ada salah satu kabel yang tidak bisa tersambung, ataupun yang putus, ataupun yang lock kendor, apa yang gimana ya. Kita saksikan starter ya teman-teman, tidak bisa. Nah, di sini maksud saya, kita akan lihat bersama untuk permasalahan kabelnya di mana. Mungkin ini letaknya di posisinya di bagian kabel depan ya teman-teman. Biasanya nggak jauh dari kontak atau aki gitu ya teman-teman. Oke, let's go. Nah, posisi untuk aki untuk Vario yang 110 ini ya, posisinya di depan akinya. Ini untuk aki, ini untuk pedal starter, dan ini untuk sikring ya teman-teman. Ini untuk aki, untuk basic starter, untuk sikring. Nah, ini kunci kontaknya. Yang dipermasalahkan yang tadi adalah apakah ini permasalahannya di kabel stop kontak, apakah di kabel sikring, apakah di kabel aki, apakah dari soketnya, begitu teman-teman maksud saya. Misalkan buka bersama teman-teman, kita akan perbaiki. Oke. Oke teman-teman semuanya, kita coba di sini ya teman-teman. Nah, salah satu kabel sini saya kotak dulu ya teman-teman, biar teman-teman tidak nyarinya capek-capek. Nah, alangkah baiknya kalau aki masih bagus dan semuanya masih bagus. Nah teman-teman cek kabel di posisi stop kontak ya, atau kabel aki, kabel sikring. Kita terutama di kabel sikring dulu teman-teman. Nah, kita nyalakan teman-teman ya. Dia agak nyala tuh teman-teman ya. Mati teman-teman ya. Kita nyalakan teman-teman. Nah, tuh. Kita starter kembali teman-teman. Semoga nah, gitu ya teman-teman. Pasti otomatis
ini teman-teman, kalau ini posisinya sudah nyala di speedometer, nah berarti starter pun bisa gitu. Intinya begitu ya teman-teman. Kalau tidak ada masalah di yang lain seperti di bendek, di cool starter gitu ya teman-teman. Karena ini masalahnya posisinya sering adat gitu begitu. Nah, sering kadang bisa kadang tidak gitu. Intinya dari kelistrikan gitu teman-teman. Kita starter. Nah, jadi kasusnya ini sudah jelas ya teman-teman, di bagian kabel sikring ataupun rumah sikring. Nah, kita teliti kembali kenapa di posisi di kabel sikring. Nah, posisi kabel sikring di rumahnya ini teman-teman ya, sudah soketnya sudah kendor ataupun posisinya udah tidak stabil ya didudukannya. Didudukan pada saat sikring duduk di sini, dia naik turun ininya nih teman-teman. Bagaimana caranya? Kita akan perbaiki ataupun kita ganti rumahnya biar tidak ini lagi ya teman-teman, biar tidak memakan waktu semuanya, supaya ini kasusnya kelar gitu. Jadi istilahnya karena ini sudah bisa, tidak mengecek di kabel stop kontak atau kabel aktif, cukup di sikring saja. Nah, disitulah bahwa kita akan lihat cara pemotongannya, apakah yang ini yang rusak, apakah yang kabelnya yang sudah berkorasi gitu. Kita lihat dulu ya teman-teman. Oke, kita sudah siapkan ya teman-teman. Ini sudah saya siapkan rumah sikring yang baru. Nah, kenapa ini kelihatannya bagus sih teman-teman, cuma permasalahannya dia di sini terlalu longgar gitu. Jadi posisi ngeduduk pada saat pengantar arus alias sikring ini, pengantar arus yang namanya sikring ini, dia goyang gitu teman-teman, goyang, tidak pas gitu ya. Jadi pada saat di kontak dia kembali turun lagi begitu. Kita akan ganti saja posisinya. Nah, ini saya udah siapkan dua rumah sikring untuk ampere 10 dan 15 nya. Oke, untuk permasalahan kabel, untuk penyambungan kabel ya teman-teman, semuanya untuk kelistrikan itu posisinya ada. Nah, untuk penyambungannya adalah sistemnya silang ya teman-teman. Kalau sudah disilang ini, nah sudah begini silang, kita silangkan satu dua-duanya. Nah, lalu kita sambungkan gitu, kelintir gitu ya teman-teman. Kenapa maksudnya seperti ini disilang? Meskipun dia ketarik kencang pun tidak akan lepas dari badan kabel ini gitu. Kalau tidak disilang, hanya sekali putar gitu ya teman-teman. Dia kalau ditarik sistemnya gini, tarik ya, gini tarik, dia lepas gini, pasti dia lepas gitu. Nah, kalau udah disilang sistemnya insya Allah juga teman-teman tidak akan terputus atau tidak akan copot dari badan kabel tersebut. Itu intinya di setiap pemasangan kelistrikan itu kita harus memakai cara ya, supaya tidak terlepas kabel itu pada saat goyang, pada saat motor itu gerak, pada saat motor itu lari kencang gitu ya. Apalagi kalau pada saat perbaikan itu kenang kabel-kabel ketarik gitu ya teman-teman. Pada saat nyopot bodi itu sering ketarik gitu ya teman-teman, tidak akan putus gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Saksikan ya terus teman-teman video-video yang berikutnya. Jangan lupa like, subscribe. Apabila ada yang dipertanyakan silakan tulis di kolom komentar di bawah ini, biar tidak ketinggalan nanti dari tutorial kami, meskipun dari sosial ataupun di perbengkelan ataupun di yang seperti video-video yang bermanfaat buat teman-teman semua. Silakan like, subscribe ya, tekan tanda loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari video-video yang terbaru dari kami nanti. Semoga bermanfaat. Oke, kita akan tes kembali ya teman-teman setelah kita ganti yang kedua ini.
Ya oke. Nah, sudah selesai dirakit ya. Rumah sikring dua-duanya baru, kabel baru. Nah, meskipun ditarik ini tidak akan copot ya. Tuh. Kita lihat di atas nyala apa tidak. Nah, lebih terang kan teman-teman, daripada tadi kurang terang begitu ya. Oke Pak Haji, siap untuk dites kembali. Tidak akan copot. Kita sudah gerak-gerakan ya. Ya teman-teman, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Nah ini permasalahannya, salah satunya adalah di kelistrikan di bagian kabel sikring ya teman-teman. Nah apabila kabel ini sudah selesai masih tetap ya, ini salah satu di kotak. Karena kenapa? Ini berkorasi lah intinya. Ini di dalamnya pas di bagian dalam sikring ya teman-teman, berkorasi karat begitu. Jadi si medan magnet, si medan setrum itu tidak berkonek langsung gitu teman-teman. Oke, semoga semuanya bermanfaat teman-teman ya. Sukses selalu. Semoga tidak ada halangan lagi, tidak terkendala lagi, lancar. Terima kasih. Amin ya robbal alamin. Oke. Nah, hari ini kita sudah beristirahat. Terima kasih semuanya. Oke. Oke. Semuanya sudah tertata rapi, kabel sudah rapi. Nah, semoga bermanfaat video kali ini ya teman-teman, tentang kelistrikan dimana stop kontak ataupun starter tidak bisa menyala, kadang-kadang nyala kadang-kadang tidak ya, begitu ya teman-teman. Intinya teman-teman dicek bagian di kabel stop kontak atau sikring. Nah terutama yang tadi teman-teman ya, apabila ada kasus seperti itu lagi teman-teman cek di bagian kabel sikring. Apabila kabel sikring sudah bagus, digoyang, digerakin, diapain gitu ya teman-teman, digoyang, digerakin ataupun ditarik seperti itu. Apabila masih tidak hidup berarti bukan dari masalahnya di sikring gitu teman-teman, kalau enggak di stop kontak gitu. Oke, terima kasih semuanya. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua, membantu atau permasalahan teman-teman. Apabila menemukan kasus seperti ini yang sama, silakan dicek di video-video yang kami tutorialkan ataupun yang sebelumnya ataupun yang berikutnya tentang masalah kabel. Oke, semuanya semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan penjelasan dan kesimpulan yang tadi ya teman-teman. Karena sudah selesai beristirahat dulu saya, karena lagi santai begini ya, kita hanya penjelasan sedikit tentang yang tadi kabel permasalahannya. Salah satu penganalisaan kabel kelistrikan itu pada baik dari starter maupun dari kelistrikan yang lain, seperti permasalahan suara ngeredet gimana, ngeberbet apapun nembak-nembak, itu fungsinya biasanya dari pengapian atau kelistrikannya teman-teman. Yang saya akan diselesaikan yang saya akan penjelasan sedikit ini tentang kabel kelistrikan di bagian aki. Oleh karena itu tentu kesimpulannya adalah sangat berbeda-beda setiap mekanik ataupun setiap bengkel ya, bahwa setiap penjelasan itu menentukan kualitas kerja ataupun menentukan keyakinan konsumen atau istilahnya keraguan konsumen ya, begitu ya teman-teman. Nah, intinya pada dasarnya kita harus bergerak. Bagaimana caranya? Kita pembukaan dulu, jangan asal tebak-tebakan ya. Dan itu untuk saran kami.
jangan asal tebak. Bisa menurunkan reputasi kita ya teman-teman, sebagai teman-teman mekanik ya. Mudah-mudahan semua ini bisa pelajaran bagi kita. Dan kabarnya motor yang tadi saya betulin itu ya katanya tidak tahu di mana-mananya ya, katanya di bengkel gitu. Nah itu dipersalahkan katanya masalahnya di aki katanya begitu. Nah masalahnya motor tersebut pada saat diengkol dia nyala gitu, nyala, klakson bagus, saya cek ampere aki bagus gitu. Nah masalahnya berarti bukan di aki gitu. Dan kabarnya sih katanya suruh ganti aki begitu, intinya begitu ya teman-teman. Nah, semoga bermanfaat nih teman-teman yang saya kesimpulan. Semoga video kali ini menentukan sebagai pelajaran lah bagi kita semua ya teman-teman. Karena bukan masalah apa-apanya. Kalau konsumennya suruh ganti aki ya kita ganti aki. Masalahnya ini debat dulu begitu kan. Istilahnya datang ke sini sudah debat dulu. Katanya aki gini-gini begitu kan ya. Ya saya kan cuma layanin aja gitu ya. Udah saya buka dulu begitu kan intinya. Nah, karena dipermasalahkan setelah saya cek ya ternyata bukan akinya gitu teman-teman. Bukan akinya. Oke, kalau begitu saya begitu intinya. Nah, semoga hasil kerja ini memuaskan, semoga bagi konsumen juga memuaskan gitu. Semoga untuk teman-teman juga istilahnya bisa sedikit ngasih istilahnya sedikit bisa berbagi pengalaman begitu. Maksud dan tujuan saya di sini mudah-mudahan semuanya teman-teman dimanapun Anda berada jangan asal menganalisa setiap langkah-langkah untuk memperbaiki motor, apalagi itu motor konsumen kan ada yang punya duit ada yang enggak gitu ya, gitu intinya istilahnya pengen puas begitu. Mudah-mudahan videonya membantu saya dan untuk mengalhamkan saya ya, semoga bermanfaat. Segitu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.